Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'da. La hawla wa la quwwata illa billahil azizil azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu saja semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam bimbingan serta ridha Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan segala apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul-Nya dalam rangka menggapai ridha Allah serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan ini mari kita mengkaji kembali tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan motivasi kepada diri kita untuk lebih baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tentu saja jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah memahami tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala betul-betul bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Ada dua ayat-ayat Allah yang bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ayat-ayat qauliyah, yang kedua ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat qauliyah ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca dalam bentuk tulisan Al-Qur'anul Karim atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang sering kita baca di saat bulan Ramadan ini yang memberikan perintah Allah kepada kita untuk berpuasa adalah firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana aku perintahkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ini ayat qauliyah. Perintah Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 berarti kita wajib untuk bersiam atau melaksanakan puasa. Tentu saja 1 bulan penuh dengan imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Sedangkan ayat kauniyah adalah ayat-ayat Allah yang Allah tunjukkan di alam semesta raya melalui peristiwa-peristiwa ataupun ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita bisa mengambil pelajaran terhadap ayat-ayat kauniyah yang Allah tunjukkan kepada namanya ciptaan Allah seekor ulat. Jamaah mesti tahu yang namanya ulat itu kan menjijikkan. Yang namanya ulat itu kalau kita pegang menggatalkan. Pokoknya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang
wujud ketika masih bentuknya seperti ulat itu sudah menjijikan dan menggatalkan. Nah, ini Allah menunjukkan ayat-ayat kauniyahnya dengan apa? Allah memerintahkan seekor ulat untuk berpuasa. Bagaimana berpuasanya ulat? Yaitu ulat menjadi kepompong. Selama dalam kepompong, ulat tidak makan, tidak minum. Untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah, agar nanti menghasilkan sesuatu yang luar biasa atau ada perubahan bagi dirinya. Ternyata betul jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah ulat itu berpuasa dalam bentuk kepompong, setelah puasanya selesai, dia keluar dari kepompongnya, ternyata wujudnya sudah berbeda. Menjadi apa kira-kira? Ternyata menjadi seekor kupu-kupu. Coba siapa saja yang tidak suka dengan kupu-kupu? Bulunya indah, terbang kemana-mana, selalu diinginkan oleh orang untuk menangkapnya. Padahal kalau kita mengetahui asal mulanya seekor ulat yang menjijikkan, ya kita tidak mau. Tetapi setelah berubah menjadi kupu-kupu yang indah, ya, semua orang memburunya. Subhanallah. Nah, bagaimana dengan kita? Allah perintahkan untuk melaksanakan siam Ramadan. Tentu saja maksud dan tujuannya yang paling pokok adalah la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Dan ternyata orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus ada perubahan nyata atau signifikan setelah kita melaksanakan puasa, yaitu kita tidak boleh menjadi hamba Allah yang memiliki sifat sombong, ya, tetapi harus memiliki sifat yang tawazu, rendah hati. Dengan rendah hati ini, insya Allah kita menyadari bahwa kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang maha dari segala maha hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa, setelah puasa, tawazunya, rendah hatinya harus lebih baik. Yang kedua, harus lebih sabar. Sabar dalam hal apa? Sabar menjalani kehidupan ini, yang tentu saja sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar yang diikuti dengan doa, ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Yang ketiga, orang yang berpuasa kepada Allah ada perubahan secara jelas pada dirinya, menjadi hamba Allah yang ikhlas. Ikhlas ini artinya bisa saja kita beribadah kepada Allah bukan tendensi yang lain, tapi harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala semata. Di Ramadan kita ikhlas bertarawih. Di Ramadan kita ikhlas dalam melaksanakan yang wajib ataupun yang sunnah, membaca Al-Qur'anul Karim. Dan ketika sudah meninggalkan bulan suci Ramadan, keikhlasan pun harus tetap minimal kita jaga.
minimal harus dipertahankan. Syukur-syukur bisa ditingkatkan. Yang berikutnya, orang yang berpuasa pasca Ramadan mempunyai orientasi ke depan yang lebih baik. Harus punya visi dan misi yang pasti. Artinya, supaya dalam mengarungi kehidupan ini kita tidak hampa. Kalau punya visi dan misi, kita semangat. Semangat untuk apa? Untuk melaksanakan visi dan misinya. Visinya minimal kita mulai doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Surah Al-Baqarah 201. Jadi visi dan misi kita itu harus jelas. Bahagianya hidup di dunia, bahagia di akhirat. Setelah mati kita terhindar dari api neraka. Maka selama hidup ini orientasi ke depan untuk berbuat kebaikan dan kebaikan dengan menjadi hamba Allah yang ati Allah wa Rasul la'allakum turhamun. Serta taat kepada Allah dan Rasulnya untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari siam kita yang kita laksanakan ini betul-betul ada perubahan nyata pada diri kita. Jangan kalah dengan seekor ulat yang semula menjijikan menjadi makhluk yang menyenangkan. Dan kita pun sama. Setelah puasa kita harus lebih baik. Ya, disenangi oleh orang lain karena apa? Kesabarannya, keikhlasannya, ketawazuannya, dan memiliki visi dan misi dalam mengarungi kehidupan ini. Semoga betul-betul puasa kita adalah puasa yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Dan orang bertakwa kepada Allah pasti dia menjadi pribadi yang disenangi oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.